Halo, ketemu lagi dengan Amanda. Kita mau ngobrolin buku di toko buku Livre. Buku yang saya bawa hari ini adalah karangan seorang penulis senior, Tres Emir. Di buku kali ini dia menulis bersama cucunya. Uh, Judulnya memang sedih ya, menangislah ketika kekasihmu pergi. Jadi buku ini ditulis oleh Tante Tres, kita memanggilnya Tante atau Oma, sebagai apa namanya ya, untuk mengenang kepergian suaminya eh, tahun 2022 ya. Jadi kepergian memang selalu membawa duka gitu, tapi eh, dalam buku ini menariknya adalah bahwa duka itu nggak perlu ditutupin dan itu sesuatu yang wajar. Lalu nggak ada batas waktunya juga gitu ya, mau 40 hari katanya, mau 100 hari, mau 1 tahun, 2 tahun gitu, duka itu akan tetap ada. Nah, yang diceritakan oleh Tante Tres di sini adalah tahapan-tahapan dukanya, ya. Mulai dari terkejut, kemudian merasa ada yang hilang, dan tahapan selanjutnya adalah masa tersulit, kembali ke rutinitas, penghiburan, terus life must go on. Jadi dimanapun kita harus terus, dan yang penting adalah merawat kenangan. Jadi ini adalah step-step yang dilalui orang ketika berduka ya. Hebat juga bahwa kita dalam keadaan berduka, Tante Tres ini bisa membuat apa ya, tahapan-tahapan perasaannya sendiri yang mungkin juga bisa dikatakan mewakili semua orang berduka lainnya. Secara umum tahapan yang kita lalui adalah seperti ini. Pertamanya kaget, kemudian merasa ada yang hilang, dan terakhir ya life must go on, harus jalan terus gitu dimanapun. Yang kita lakukan adalah merawat kenangan. Nah, hebatnya lagi yang ditulis oleh Tante Tres ini selain pengalamannya sendiri adalah juga hasil wawancara dia dengan beberapa orang yang sudah pernah mengalami kedukaan. Dan yang dilakukan oleh Tante Tres itu adalah menempatkan porsi-porsi cerita tersebut dari berbagai macam orang yang diwawancara itu ke dalam setiap tahapan berduka yang dia tuliskan di sini. Jadi ketika terkejut itu apa namanya, di bab 1 ketika terkejut itu selain ceritanya mengenai keterkejutan ketika suaminya meninggal, tapi juga ada yang dialami oleh Roche ketika suaminya eh, apa namanya meninggal gitu. Ada juga cerita tentang Lini dengan suaminya juga. Jadi tahapan-tahapan itu diceritakan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang diwawancara. Nah, sebenarnya ini kalau dilihat dari segi penulisan ini bukan hal yang mudah ya, karena ketika kita wawancara seseorang, apalagi untuk topik yang sebegini sulit, ya pasti kan ini emosi ikut semua dong gitu. Ketika kita ditanyain bagaimana ketika orang yang kamu sayangin pergi, ya itu kan namanya mengorek kenangan, dan jelas ketika wawancara juga tidak mudah karena emosi ikut bermain di sini. Dan Tante Tres juga yang mewawancara pasti kan akan emosinya akan terpancing juga karena dia juga baru berduka gitu kan. Jadi ini bukan hal yang mudah penulisannya. Kemudian apa ya, memotong-motong setiap cerita orang mana dimasukkan ke step yang mana itu juga bukan hal yang mudah gitu. Karena pasti ketika cerita orang itu bercerita nggak sepotong-sepotong itu yang dia ceritakan, tapi the whole story campur sana campur sini. Nah, menarik bagaimana Tante Tres kemudian menarik potongan-potongan tersebut dan menempatkannya ke dalam tahapan-tahapan berduka yang beliau tuliskan di sini gitu. Nah, um, pemilihan judul ini juga juga penting ya, karena menurut saya ketika orang kalau berduka kan biasanya kita dibilang itu udah jangan sedih, jangan nangis, udah sabar gitu kan, atau apalah istilah-istilah penghiburan. Tapi di sini justru Tante Tres mengajak orang untuk ya menangis lah gitu, keluarkan emosi itu karena ya memang itu yang kita rasakan, dan bukan hal yang salah juga kalau masih sudah 3 tahun masih berduka gitu kan. Terbukti orang-orang yang diceritakan di sini pun pada akhirnya dengan caranya masing-masing merawat kenangan, melanjutkan hidup, dan mungkin menemukan hal-hal yang baru setelah ditinggal orang yang mereka kasihi gitu, bahwa ternyata oh mereka yang selama ini tergantung ternyata bisa
hidup sendiri dan sebagainya. Nah, saya sih sangat suka dengan covernya ya, karena kayak kayak bukan kayak mendayu-dayu apa ya istilahnya ya, seperti menggambarkan sesuatu yang tidak terlalu cerah gitu, tapi ya tetap nggak sedih-sedih banget gitu loh, tetap seperti uh, ini apa namanya, seperti ada harapan, seperti ya memang kita harus hidup, life go on, life goes on, ketika rasanya itu dunia berakhir dengan kepergian orang-orang yang kita sayangi. Ini nggak tebal kok bukunya, itu hanya 150 halaman. Dan yang lucunya lagi, menariknya lagi di sini, si cucunya Tante Tres ini, si Elmo ini, dia adalah seorang sarjana psikologi dan dia menambahkan beberapa apa ya istilahnya kajian gitu, walaupun nggak terlalu serius, dari psikologi mengenai tahapan-tahapan berdukanya ini. Ini sebuah kolaborasi yang menyenangkan antara istilahnya tulisan populer gitu ya dengan tulisan yang agak ilmiah, dalam arti ada kajiannya, bukan melulu orang sedih dan bukan melulu orang nangis kemudian nggak kita apa-apain gitu. Di sini ada dalam kotak-kotak apa yang dipikirkan oleh Elmo sebagai seorang sarjana psikologi, misalnya apa, memelihara memori, ya kan? Tidak bisa dimungkiri bahwa kepergian seorang yang dicintai memaksa kita untuk menghadapi kenyataan-kenyataan pahit dan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, gitu kan? Kemudian di bawahnya dia menuliskan si Elmo ini, walau demikian seperti yang dikatakan Robert, Thomas, dan Morgan tahun 2016, tulisannya ilmiah banget. Perasaan ini juga bisa menyebabkan rasa kurang puas atau pesimistis terhadap hidup. Oleh sebab itu, kita memerlukan suatu cara untuk memproses rasa sakit dan kehilangan ini dengan sehat. Gitu. Dan ini sangat tante sekali karena ada dia juga menuliskan potongan lagu atau potongan puisi yang terkait dengan memorinya terhadap Opa Enet. Itu dari saya, nanti akan kita sharing lagi buku-buku yang lainnya yang ada di toko buku Lisa, dan tentunya sudah saya baca supaya saya bisa cerita dengan lebih seru apa aja isinya, semoga menginspirasi. Dah.